merupakan crossover, merupakan varian terlaku dari Honda. Ini di zamannya suka dipakai om-om untuk dikasih ke keponakannya. Dan juga masih banyak peminatnya sebenarnya sampai sekarang. Ini adalah Honda HR-V generasi kedua. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Honda HR-V, High Rider Revolutionary Vehicle. Itu ada ridernya berarti atau celana dalam. Tapi jangan salah, kalau tidak pakai celana dalam pasti tidak enak. Begitu pula HR-V ini. Bisa bebas bergerak kemana saja. Bisa di kota dan bisa di luar kota. Dulu HR-V ini pakai sasis Honda logo. Ya, mobil yang compact. Sehingga dulu di generasi pertama HR-V yang muncul tahun 99 sampai 2006, ini bentuknya compact dan tersedia versi 5 pintu dan 3 pintu. Sebenarnya nama HR-V ini tidak ada di Jepang karena nama HR-V untuk pasar ekspor. Di Jepang sendiri namanya adalah Honda Vezel. Ya, bukan makanan. Kalau makanan namanya pecel atau kesel. Kemudian generasi kedua Honda HR-V seperti yang ada di video ini muncul tahun 2013 sampai dengan 2021. HR-V yang ini merupakan yang terlaku di sepanjang sejarahnya. Bentuknya pas, crossover yang kekinian dan punya sasis dari Honda Fit atau kalau di Indonesia disebutnya dengan Honda Jazz yang terkenal lincah di perkotaan. Kalau crossover lain menggunakan desain yang kaku, HR-V ini tidak. Terlihat lebih dinamis sehingga laku di mana-mana. Di Indonesia, Honda HR-V mendapatkan 1 kali facelift tahun 2018 dan selama hidupnya punya 2 pilihan mesin, 1500cc dan 1800cc. Lanjut ke generasi ketiganya yang muncul tahun 2021 secara global, yang akhirnya dijual resmi di Indonesia tahun 2022. Honda HR-V ini masih dijual sampai dengan sekarang dengan pilihan mesin 1500cc dan 1500cc turbo. Kami suka turbo. Anda bisa melihat review mengenai HR-V baru ini di channel Motomobi. Nonton saja apabila Anda ingin, itu gratis. Nah, sekarang mamang-mamang ini akan mengulas HR-V generasi keduanya. Ini pernah kami review juga di channel Motomobi zaman dahulu kala saat mobil ini baru. Nah, sekarang bekasnya seperti apa? Silahkan Mamang Used Car. Dulu waktu pertama kali keluar generasi 1 HR-V, itu bentuknya tuh kotak-kotak terus cungkring gitu ya. Cuman ada yang bagusnya yang 2 pintu ya, menjadi collectible lah. Yang 4 pintunya biasa aja, tapi begitu generasi 2 bentuknya menjadi begini. Jauh banget. Jadi pas zaman-zaman HR-V yang ini, semua line up Honda-nya itu bagus-bagus semua dan timeless. Sampai sekarang ini nggak bisa dibilang tua. Dan bahkan yang generasi 3-nya itu mirip-mirip lah seperti ini. Jadi ini nggak ketinggalan zaman sama sekali, makanya dia laku keras. Terus juga line up-nya tuh banyak, ada trim-trim itu banyak dari yang paling standar sampai yang paling mewah, sampai mesinnya tuh ada 2 1500, ada 1800, dan yang kebetulan yang kita akan review adalah versi yang 1500-nya yang ini. Dan ini kepunyaan sahabat kita dan ini merupakan mobil perang. Jadi sekalian aja seberapa kuat HR-V dengan kilometer 62.000 yang dijemur seperti ini. Nanti kan bisa ketahuan ya interiornya apakah ada pecah gitu ya. Dan juga ini tahunnya 2016. Mobilnya tuh benar-benar dijemur banget ya sampai catnya tuh belang-belang sama sekali. Biarin aja karena kita pengen tahu used car apakah HR-V itu kuat gitu. Nih lampu depannya tuh halogen. Terus juga lampu seinnya di sini, di dalam, di bagian cile. Dan di sini sudah ada fog lamp-nya. Ada krom-kromannya kayak gini. Ini ada facelift-nya sih, ada lah ya harusnya ya. Terus ini kayak ada taring-taring vampir nih di sini. Jadi ada nonjol sedikit, hitam bawahnya, ya crossover banget. Tapi ini bagus bentuknya gitu. Sampai sekarang masih dipakai untuk... Ya nggak? Iyalah. Pasti milihnya di sini. Kalau nggak mau sedan gasruk-gasruk tuh kalau cewek pasti pilihnya yang begini. Terios nggak mau pasti. Pasti pengennya pakai ini. Manis soalnya bentuknya. Nih pinggir-pinggirannya.
Hitam-hitaman gitu ya, crossover banget. Ini ada LED-nya, keren. Modelnya model tarik nih. Ada keyless entry juga. Ada tombolnya tuh, cuma masih dipisah ya, nggak nyaru gitu ya, nggak pakai garis-garis gitu. Terus belakangnya ini yang paling bagus tuh HRV. Nih nggak ada handle-nya di sini, tapi di sini kayak Juke. Ini belakangnya udah cakram tuh. Peleknya tuh juga begini, modelnya teh model arit gitu ya. Ini pakai dimensi 21555 ring 17. Pada saat ini keluar ring 17 tuh terlihat besar banget. Gila ya. Mobil perang banget ini. Tapi kuat-kuat aja. Nih belakangnya udah ada topi belakang, back lamp, rear defogger, wiper lengkap, nggak ada sensor parkir malah. Terus ini ada mata kucing, nggak ada fog lampnya. Terus juga nih lampu belakangnya udah ada LED-LED-an, tapi sein itu masih bohlam. Terus ini juga masih bohlam lampu mundurnya. Bentuknya tuh bagus gitu. Dan pada saat sejamannya, menurut kita ini ada yang paling keren. Paling normal lah gitu maksudnya. Normal tapi keren. Udah pakai pencetan-pencetan ya tadi bukanya ya. Bukan pakai yang geletuk gitu, enggak. Pakai pencetan. Nah, keren. Terus nih bagasinya juga gede. Ada lampu-lampuan sebelah sini. Nih dikasihnya peleknya full size. Ini belum pernah turun. Mobil perang tapi ini belum pernah turun. Peleknya tuh sama yang dipakai dengan yang di luar. Jadi bukan tipe kaleng atau kayak gimana gitu ya. Masih bagus. Terus kalau misalnya kurang, ya Honda tuh memang paling pintar bikin space-space kayak gini. Flat floor. Dan gede lagi. Jadi kesini tuh gede banget ya, lebar. Bukannya gede, jadi gampang masukin barang tuh gampang. Nggak kencang. Tuh kan, kenapa cewek-cewek tuh suka lihat lembut-lembut semua. Ini empuk-empuk, sini empuk-empuk juga. Terus kain, walaupun dia crossover mestinya kan agak-agak sangar ya. Tapi ini tuh ada feminin-femininnya dikit gitu. Oh, tuh kan, makanya Honda tuh pinter. Ini kalau diginiin, yang bawahnya juga ikut gerak supaya dia jadi flat floor. Kalau yang lainnya, yang ini doang. Jadi malas yang ininya, nggak gerak. Kalau Honda tuh nyiptain kayak gini keren. Luas nggak? Oke lah. Oh, enak duduknya, nyindirnya enak, duduknya enak. Cuma memang ini terlalu pendek. Jadi yang sebelah sini tuh masih ada nyisain space gini. Cuman ininya luas sekali. Kaki kita bisa masuk ke bawah si kursi depannya. Jadi duduknya tuh rileks. Kacanya jadi gede. Ininya juga enak. Walaupun slope roofnya, tuh sloping roofnya tuh ke belakang gini. Cuman sama Honda tuh dicelok dulu di sini, baru digembungin lagi sini karena dia turunnya di sini supaya ada ruang kepala. Keren juga ya. Pantesan laku. Ini buat apa mungil sekali? Ya tapi yang penting ada. Pikirain ada cup holdernya gitu ya, di sini nggak ada. Ini paduannya tuh kulit, terus ada kain-kainan gini. Tuh ada kantong-kantongan lagi di sini. Nih, oh belum ada. Belum tenar yang namanya chargeran sini, power socket atau USB itu nggak ada. Cuman ada cup holder doang. Lampu di atas satu. Oh shit bar. Tapi duduknya enak. Kalau keluar kota nggak akan capek. Honda tuh pantesan laku. Duduknya enak. Terus juga masuk ke dalam aja udah, aduh pengen nyetir gitu loh. Faktor-faktor fun to drive-nya aja belum maju mobilnya, kita udah merasa seneng gitu loh. Udah keyless entry ya. Jadi kuncinya tuh kayak gini. Simple, cuman unlock, lock doang. Dah, cuman ini berat. Walaupun kecil, ini berat. Berapakah kilometernya? 62.000. Apakah ada yang somplak di 62.000? Ternyata tidak. Si bagus. Si bagus, ini mobil perang ya. Wajar kalau ada yang somplak. Jadi ini bukan jualan mobil. Ternyata bagus. Kuat.
Kuat ya? Nggak bunyi lagi. Bagus ya. Bagus. Ini keras-keras semua ya. Sini empuk. Empuk itu kayak semi-semi agak keras. Terus di kisi-kisi AC-nya itu di sini, lihat, ini 3 buat penumpang sendiri. Yang supirnya malah 2. Iya, penumpangnya makanya dari tadi kita lihat tuh dalam posisi begini semua karena takut masuk angin ya, bukannya yang sebelah sini aja lah. Kalau enggak yang ini ke atas. Ini ke atas, tapi masuk angin juga sih. Head unitnya ke touchscreen ya. Tapi belum ada apa-apanya, belum ada Apple CarPlay, belum ada itu, belum zaman. Cuman ada USB MP3 pasti. Dah, selesai. Speedometernya juga ya sederhana sekali. Sini MID-nya ada average bahan bakarnya, ada trip A, trip B. Terus ini pengaturan clock. Oh, ini buat range. Oh, nyatu semua ya. Jadi biasanya kan kalau setel odometer itu terpisah. Kalau ini di dalam satu ini menyangkup semuanya. Ada range-nya dengan bahan bakar yang sisanya segitu, bisa 129 kilo. Average, trip A, trip B. Dan ini pengaturan clock-nya. Dah. Kita kalau ke sini mana nih? Oh, ini brightness-nya. Bisa mati. Itu bagi orang yang apa namanya? Rabun ayam. Ini kalau misalnya terlalu terang, ini udah mulai gelap. Tersiksa. Nah, terus kalau HR-V dia punya setir yang begini, masih polyurethane, jadi bukan kulit, tapi dipakainya tuh enak, digenggamnya tuh enak gitu ya. Tombol-tombolnya juga empuk-empuk gitu ya. Ada source buat audio sebelah kiri dan sebelah kanan, tombol-tombol untuk cruise control. Dah, ada pedal shift-nya juga kalau HR-V. Masih pada bagus ya. Ternyata masih kuat juga nih, 62.000 mobil perang. Ada ini stability control, bisa dimatiin. Ada tombolnya sendiri di sini, kasihan. Yang lain itu nggak ada. Dah, sini tombol AC. Tombol AC-nya dia kayak seperti touchscreen. Zaman itu sih keren banget ya. Jadi udah bukan tombol-tombol fisik gitu. Ini masih mending lah. Kami lebih suka pakai yang tombol-tombolan karena lebih jelas aja gitu. Kalau ini kan salah-salah mencet apa gitu. Lengkap, ada semburan AC-nya juga lengkap. Transmisinya CVT. Tuh. Juga rem tangan jari. Nah, ini berguna banget nih. Ini adalah sebuah cup holder. Cuman di sini ada partisinya lagi. Itu ada kayak macam gini. Jadi sebelah cup holder yang pendek-pendek itu bisa keluar muncul. Kalau mau bawa botol, itu tinggal dilipat gini. Jadi masukinnya lebih dalam. Pintar juga nih Honda. Honda tuh paling pintar bikin-bikin kayak gini. Nih, ada tempat nyimpan-nyimpan lagi di bawah sini nih, nyumput. Tahu nyumput? Sekarang udah pada ngerti ya nyumput. Dulu Mang, apa itu nyumput? Nah, di sini untuk nyimpan lagi barang, cuman nggak terlalu gede-gede amat. Dan ada handrest-nya juga. Nah, bisa dimajuin gitu. Tapi ini jujur sih, kalau misalnya pengen crossover di tahun-tahun segitu, 2016 ya, kayak saya juga beli ini deh. Apalagi pilihannya? Dari Yos. Ini kayaknya enak banget gitu dipakainya. Nggak tahu ya kalau nyetir ya. Tapi biasanya kalau Honda tuh nyetirnya tuh pasti enak. Biasanya. Oke, akomodasi tadi kan sini di trim pintu ada botol holder satu sama yang kecil-kecilan. Terus juga di sini bisa nyimpan lagi. Sini juga ada soft opening. Lumayan gede nih. Tas. Ya, sini ada juga vanity mirror, ada lampunya lagi tuh kan. Udah, cewek tuh pasti suka banget. Apalagi kalau cewek simpanan. Si suka. Nyetir. Kalau nyetir gimana? Ini kalau saya sih sukanya agak ke bawah dikit, setirnya juga. Nah, ini baru bener. Udah emang paling the best lah udah. HR-V sih, yang ini ya, generasi ini ya. Sama seangkatannya, teman-temannya tuh kayaknya kalah gitu sama ini. Keren. Dan ada tipe yang 1800 lagi. Jadi banyak banget pilihannya. Duduknya enak. Ada head adjuster. Walaupun di pompa kayak gini. Tapi duduknya aja segini udah enak. Duduknya juga empuk lagi. Udah, kita lihat mesin. Nah, mesinnya kita lihat. Ini mobil perang ya, jangan kaget aja. Tapi berarti
Honda HR-V itu cocok juga jadiin mobil perang. Mana sih? Iya. Enggak bersih. Ternyata. Nah ini mesinnya. Ini pakai mesin sejuta Honda. Honda sejuta umat. Umat sejuta Honda. Itulah. Nih pakai di Mobilio juga. BRV. Ada Brio sedikit-sedikit zaman dulu. Terus juga apa namanya? WRV sekarang. L15 gitu ya. Tapi kode belakang itu beda-beda. Nah yang ini pakai yang L15 Z6. Jadi pengeman yang ke-6. Jadi ada yang dipakai Honda Jazz juga Z5 lah kayak gitu-gitu doang gitu. Padahal mah jeroannya sama-sama aja. Nah ini 1500 cc. Inline 4. Terus juga SOHC. Dia punya tenaga itu paling gede dari yang semuanya yang ada crossover yang sekelasnya. Dia punya tenaga 118 horsepower. Torsinya 145 Nm. Salurkan ke roda depan pakai transmisi CVT. Nah, CVT-nya Honda itu sebetulnya adalah CVT yang paling enak dipakai. Cuma durabilitasnya. Nah, ada 50.000 udah jebol lah. Ada yang kayak gitu. Itu mungkin cara pakainya nggak tahu kenapa. Padahal kan maintenance-nya memang segitu juga, tapi udah hancur. Cuman ya ini belum pernah. CVT-nya belum pernah turun. Berarti ada yang bisa dipakai perang, ada yang pakainya jorok, nah gitu aja. Nah jadi kalau pengen beli yang CVT-nya Honda gitu ya, itu dicek aja deh, apakah ngejeduk-jeduk nggak. Kalau udah tuh jangan dibeli deh, karena CVT mahal daripada yang konvensional biasa. Mana? Tes ya, yuk. iQOS nggak ada asap dan nggak ada abunya. Jadi mobil gue tuh tetap bersih dan rapi aja. Mau meeting, baju sama badan tuh udah nggak ada bau asap lagi. Emang bener ya Honda tuh ya, kalau bikin mobil pasti seneng makainya. Dashboardnya di bawah, terus juga ngerasa lebih sporty. Ini padahal sebuah SUV. Pandangan ke depannya tuh kayak luas banget. Walaupun si pilarannya itu gede, cuman si kaca itu dibuat melengkung gitu. Jadi visibilitasnya tetap bagus. Makanya nggak heran cewek-cewek itu suka banget pakai HR-V ini. Dan masih tinggi lagi harganya karena demand-nya itu bagus. Terus desain dashboardnya tuh nggak buat bingung gitu. Simple tapi bagus. Nggak mudah bosen juga dilihatnya. AC-nya di sebelah sini, kontrol AC-nya tuh ada di bawah, juga di sini ada transmisinya. Udah simple tapi enak gitu dilihatnya. Kenapa ya Honda tuh ya? Dari modelnya juga dari luarnya. Ini kan sekelasnya sama Terios lah, sama Rush juga. Cuman dia tuh kayak punya kelas sendiri di atasnya. Memang nggak sebagus kayak Mazda ya, di bawahnya dikit. Cuman dia tuh punya kayak kelas sendiri gitu. Jadi kalau pakai ini tuh masih tetap pede kalau ke mall. Gue pakai HR-V nih, padahal dia tahunnya nggak muda-muda amat gitu. Setirnya enteng, pedal gasnya enteng, gesit mobilnya, transmisinya walaupun CVT, ini enak gitu, responsifnya bagus tuh. Jadi direct gitu tenaganya walaupun dia CVT. Tergolong direct ya, kadang-kadang ada yang suka bingung kan. Kalau di gas itu ya mau kencang atau enggak, mau kencang atau enggak. Kalau ini masih bagus, tapi ya kompensasinya CVT-nya Honda agak sedikit sensitif, tapi dia responnya bagus gitu loh. Sensitif ke kerusakan maksudnya ya, kalau ada penggantian. Berisik. Ya jadi kelihatan jelas kan. Mobil ini tuh berisik. Kedapannya kurang. Honda tuh dari dulu senangnya tuh mengurangi tingkat kebisingan tuh masih jelas gitu. Nggak tahu kenapa ya dari dulu ya. Intinya di dalam kota kalau HR-V ini tergolong gesit. Jadi kalau misalnya seruntul di macet-macetan tuh enak, bisa kelihatan kemana-mana. Pantesan mobil ini masih diincar, masih jadi mobil impian bagi sebagian orang gitu ya. Ini nih cobain ya polisi tidur. Udah empuk sebetulnya suspensinya. Biasanya Honda suka dikeras-keras, ini enggak.
agak lumayan sih. Ribonnya juga enak gitu ya. Ini nyaman nih mobil. Oke, sekarang kami sudah berada di jalan tol dan memang rasanya HR-V ini nikmat sekali. Jadi balance ya. Performanya bagus, handlingnya oke, transmisinya oke, remnya oke, semuanya suka. Yang saya paling nggak suka di HR-V ini satu, berisik mobilnya. Tapi yang paling menonjol sih performanya ya, mesinnya oke itu, yang itu paling menonjol. Mesin sama handling itu oke banget di HR-V. Ini lihat, untuk sekelas crossover yang lain itu nggak sedirect ini, keren banget. Udah gitu ada pedal shiftnya, jadi lebih asik gitu ya. Padahal pedal shift ini kayak semacam cuma kayak kalau nggak mau CVT banget rasanya masih bisa dipindah-pindah gitu loh, cuma gitu doang. Padahal kalau sebetulnya performa terbaiknya ya memang di CVT-nya langsung gas aja gitu. Itu lebih cepat pasti. Lihat suara bannya, lihat. Ya memang bannya udah tua sih ya. Ini memang bawaan pabriknya ini ban, belum diganti-ganti. Cuman dengan kondisi begini aja 62.000 mobil perang masih enak dipakai. Untuk material-material kabinnya, material dashboardnya itu pada nggak berisik, termasuk bagus. Cuma memang traffic noise kayak gini-gini luar biasa, berisik. Kita coba akselerasi ya. 1, 2, 3. Ya, khas Honda banget. Wow, VTEC geng. Baru kerasa tuh di 4.000-an ke atas, itu baru enak. Tapi memang karakter CVT-nya menghilangkan kesenangan kita kalau kita pengen pindah-pindah gas ya. Pindah-pindah transmisi maksudnya. Untungnya masih ada pedal, tapi nggak seasik yang aslinya. Terima aja CVT. Tapi dengan CVT seperti ini kita kecepatan di 90 km per jam, itu masih di bawah 2000 rpm, menjaga rpm-nya tetap rendah. Nah, yang mengakibatkan konsumsi bahan bakarnya menjadi irit itu. Kita keluar kota tuh nggak akan capek dengan posisi berkendara kayak begini. Joknya empuk, sandarannya nyaman, visibilitasnya oke. Terus nyetirnya tuh agak-agak edik gitu ya kalau Honda tuh. Nah deh, kayaknya ini salah satu mobil yang pada saat itu mungkin ya, kalau saya sih belum kebeli mobil yang lainnya ya. Kayaknya kalau pilih crossover di tahun 2016-an pada saat itu, ini yang saya pilih. Kalau banyak duit. Tapi nggak rugi-rugi juga karena sekarang harganya HR-V itu susah banget turunnya. Segitu aja. Tuh suspensinya juga enak lagi, empuk terus tapi nggak ajrut-ajrutan gitu loh. Iya, enak banget nih mobil, apalagi barunya ya. Overall, mengenai HR-V generasi kedua, merupakan mobil yang sesuai untuk Anda yang ingin bermobilitas sehari-hari di perkotaan dan juga di luar kota. Mesinnya punya performa yang baik dan juga handling yang baik untuk di kelasnya. Jangan khawatir juga tentang spare partnya karena banyak tersedia dan harganya masih sangat wajar untuk di kelasnya. Untuk Anda yang ingin mobil crossover yang bergaya dan tidak pusing merawatnya, Anda bisa memilih HR-V generasi kedua ini. Namun semua itu sepertinya Anda akan kecewa apabila melihat harganya. HR-V generasi kedua ini masih lumayan mahal. Untuk yang tertuanya saja masih ada yang di range 190 jutaan. Cocoklah untuk disimpan saja. Maksudnya disimpan. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mang Mamang itu. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Terima kasih telah menonton. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru.